Welcome to our channel. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Kembali lagi bersama kami dalam Riak Sabda edisi 29 Oktober tahun 2025. Sejak awal menjadi orang Katolik, kita sudah diajarkan bagaimana caranya supaya kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Salah satu cara supaya kita memiliki hubungan dekat dengan Allah yaitu tampak dalam hidup doa. Berdoa bukan tentang seberapa banyak jumlahnya jika dihitungkan dalam angka, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ungkapan iman kita ketika sedang berdoa. Berdoa merupakan pondasi bagi setiap orang supaya memiliki relasi khusus dengan Allah. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 26 sampai 30, kita mendengarkan bahwa Roh akan memberikan penerangan ke dalam hati kita dalam hal berdoa. Kehadiran Roh merupakan tanda bahwa Allah sendiri turut ambil bagian untuk menyempurnakan sesuatu yang lemah dalam diri manusia. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh itu supaya menghantar kita sampai kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30, kita mendengarkan bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan yaitu tentang pintu yang sempit. Untuk masuk ke dalam surga dan memperoleh keselamatan, orang-orang harus masuk melewati sebuah pintu yang sempit itu. Perumpamaan yang digunakan Yesus ini menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu sebuah usaha. Menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan yang mudah. Keselamatan hanya diperuntukkan bagi orang yang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan imannya. Setiap orang Katolik dipanggil untuk percaya dan mengikuti Yesus. Dengan mengikutinya, kita percaya dengan iman yang penuh, maka akan memperoleh keselamatan. Untuk mengikuti Yesus, manusia perlu menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Pada zaman ini ada banyak orang yang kita temui dengan bangga dan bahkan dengan kesombongan seakan-akan ia melebihi Allah sendiri. Mempunyai harta, tahta, sangat terkenal dalam kehidupan sosial, membuat seseorang menjadi lupa untuk berdoa dan bersyukur. Ia tidak mampu merasakan kehadiran Roh Kudus dan bahkan pintu keselamatan itu sendiri ditutup oleh dirinya sendiri. Untuk memperoleh keselamatan dari Allah, setiap orang hendaknya dengan gigih mempertahankan hidup doa. Melalui doa, kita dengan Allah akan semakin dekat. Berdoa dengan iman yang mendalam akan membantu mengenal diri kita dan sosok Allah yang menjadi tujuan kita. Dengan berdoa itu artinya pribadi manusia itu sendiri mengetuk pintu hati Allah dengan harapan untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Isi Injil Lukas hari ini membicarakan mengenai keselamatan. Berbicara mengenai keselamatan artinya berbicara tentang akhir zaman yang akan dialami oleh manusia itu sendiri. Ada 3 hal yang tidak terlepas dari manusia. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, kehidupan. Dan yang ketiga adalah kematian. Maka selama hidup, gunakanlah kesempatan yang masih ada untuk memanfaatkan hidup yang hanya sekali untuk tetap mendekatkan diri dengan Allah, supaya pintu keselamatan itu semakin terbuka lebar untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.